Usai hujan deras, sejumlah wilayah Surabaya terendam banjir. Sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur dilanda banjir usai hujan deras pada Kamis siang hingga sore, 28/5. Ruas jalan dan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air yang beragam. Pantauan Indonesia.com, air merendam sejumlah ruas jalan di bilangan Rungkut, Gunung Anyar, Ketintang, Semolowaru, dan sejumlah ruas jalan lainnya di kota Surabaya. Salah satu rumah warga yang terdampak adalah kediaman Wisnu Priyo, 26, di bilangan Inden Intan Timur, Sukolilo, Surabaya. Wisnu mengaku baru kali ini rumahnya terendam banjir. Sampai masuk ruang tamu, biasanya enggak seperti ini, kata Wisnu kepada Indonesia.com, Kamis 28/5. Biasanya, banjir tak sampai masuk ke dalam rumah. Air juga hanya merendam jalan bagian depan rumah. Namun kali ini, air sampai setinggi 30 cm di dalam rumahnya. Ia biasanya enggak seperti ini. Baru kali ini masuk rumah setelah bertahun-tahun, ujarnya. Tak hanya Surabaya, sejumlah permukiman warga Sidoarjo juga terendam banjir. Salah satunya kediaman Afid Puspita di bilangan Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo yang merupakan perbatasan Surabaya. Air sudah menggenangi rumahnya dengan ketinggian sekitar 50 cm. Iya, ini air sudah setinggi di bawah lutut, kata Afid kepada Indonesia.com. Afid mengatakan hujan deras turun sejak siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meski hujan mereda, ketinggian air di jalan sekitar kediamannya justru malah meninggi. Sudah reda. Awalnya semata kaki, tapi malah meninggi, ujarnya. Tetangga Afid pun mengalami hal serupa. Air sudah masuk ke rumah mereka masing-masing. Terpisah. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kelas I Juanda Teguh Tri Susanto mengatakan pihaknya menemukan sirkulasi eddy yang muncul sejak Rabu malam, 27/5. Sirkulasi eddy adalah sirkulasi di atmosfer berupa pusaran angin dengan durasi harian. Daerah yang mengalami sirkulasi eddy cenderung bakal diguyur hujan deras. Sirkulasi eddy ini tak hanya mengakibatkan hujan di Surabaya, tetapi hampir seluruh wilayah Jawa bahkan di Pulau Sumatera, kata Teguh, Kamis 28/5. Teguh mengklaim pihaknya telah mengumumkan beberapa hal yang memicu hujan di wilayah Jatim. Di antaranya MJO atau Madden Julian Oscillation. MJO merupakan pergerakan massa udara dari barat ke timur di sekitar Khatulistiwa yang menyebabkan peningkatan potensi pembentukan awan hujan. Jika MJO aktif dan melintas, potensi hujan sedang hingga ekstrim akan meningkat. Selain MJO, ada pula pengaruh gelombang ekuatorial Rossby yang terjadi di atmosfer atau lautan yang berotasi secara berpasangan. Gelombang tersebut bergerak ke arah barat di sekitar kawasan Khatulistiwa sehingga menyebabkan wilayah yang dilalui mengalami cuaca buruk. Gelombang ekuatorial Rossby aktif pada tanggal 25 Mei dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan, kata Teguh. Ada pula pola palung tekanan rendah di selatan Jawa dengan tekanan atmosfer relatif rendah. Sebagian palung membawa awan hujan dan pergantian angin. Ditambah lagi, ditemukan adanya anomali positif SST atau sea surface temperature, berkaitan dengan suhu ketinggian atau kedalaman tertentu dari permukaan laut yang juga berdampak pada cuaca buruk.